Di sore hari yang mendung ini, aku berdoa bersama sahabatku duduk di sebuah kafe sambil menikmati secangkir teh. Sebelum itu, kata orang sih tak kenal maka kata sayang. Sebab itu mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Alexandrina dan ini sahabatku yang bernama Mikaela. Kami berdua adalah seorang mahasiswi tingkat akhir di Harvard University. Meskipun aku yang berasal dari Singapura dan Mikaela berasal dari Indonesia, kami langsung dekat semenjak masa orientasi kampus. Di kafe ini, kita sedang mengingat kembali awal pertemuan kita dulu. Kita ditempatkan dalam satu kelompok yang sama. Tiba-tiba Mikaela menghampiriku dan mengajakku berkenalan menggunakan bahasa Indonesia. Karena Mikaela pikir aku berasal dari Indonesia, tetapi aku menjawabnya dengan bahasa Inggris. Lalu Mikaela pun bertanya kepadaku dari mana aku berasal. Aku pun menjawab bahwa aku berasal dari Singapura. Omong-omong, aku memang lahir dan tumbuh besar di Singapura, tetapi aku memiliki ibu yang berasal dari Indonesia. Semenjak aku kecil, ibuku selalu mengajariku untuk berbahasa Indonesia, tetapi aku tetap mengalami kesulitan. Ibu selalu mengajak aku berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Namun tetap saja aku selalu membalasnya menggunakan bahasa Inggris. Seketika aku teringat dengan ibuku karena aku menyesali bahwa aku tidak pernah memedulikan apa yang dulu ia ajarkan padaku. Aku selalu mengabaikan ketika ibu mengajariku berbahasa Indonesia karena aku pikir bahasa Indonesia tidak menarik. Aku selalu merasa bahwa bahasa Inggris itu lebih berguna untuk masa depanku dan terlebih lagi aku tinggal di Singapura di mana semua orang menggunakan bahasa Inggris. Setelah aku berkenalan dengan Mikaela, aku meminta dia untuk mengajariku bahasa Indonesia. Aku bukanlah murid yang pandai saat belajar suatu bahasa yang baru, tetapi Mikaela tidak pernah menyerah sewaktu mengajariku. Mikaela perlahan-lahan memberitahuku jika aku tidak mengerti apa yang sedang diajarkan. Meskipun aku sudah mengerti dasar-dasar bahasa Indonesia, Mikaela berkata bahwa penggunaan kata yang aku gunakan masih belum tepat. Tiap hari aku pergi bersama dan Mikaela ke kampus dan ia selalu menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi denganku. Cara yang digunakan oleh Mikaela sangat membantuku untuk meningkatkan kemampuanku dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Alasan aku dan Mikaela berada di kafe pada sore hari ini adalah untuk memberikan kejutan untuk ibuku dengan cara mengirimkan surat untuknya menggunakan bahasa Indonesia. Aku ingin sekali melihat ibu bangga denganku untuk menunjukkan bahwa ia tidak hanya membuang waktunya untuk mengajariku berbahasa Indonesia. Mikaela membantuku untuk menerjemahkan beberapa kata-kata bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang aku tidak tahu. Tiba-tiba Mikaela memperkenalkan sebuah aplikasi yang dapat membantu kita untuk memperbaiki tanda baca dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu dengan aplikasi Utapis. Pasti kalian juga penasaran sama aplikasi Utapis ini kan? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Utapis ini? Utapis adalah sebuah layanan penapis ejen otomatis yang berupa layanan web yang dapat diakses secara langsung oleh berbagai pihak melalui jaringan internet. Aplikasi ini bekerja layaknya Grammarly, tapi khusus untuk mengkaji penulisan jurnalistik menggunakan bahasa Indonesia. Setelah saya menggunakan aplikasi Utapis, saya tidak lagi mengalami kesulitan untuk menggunakan tanda baca yang benar dan penggunaan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar karena aplikasi ini dapat otomatis mengidentifikasi kesalahan ejaan, bahkan dapat mengoreksi penggunaan tanda baca sebagai kata penghubung. Aku sangat berterima kasih kepada Mikaela karena sudah memberitahuku tentang Utapis. Utapis, teman belajar bahasa Indonesiaku. Terima kasih Utapis.